Boleh, silakan Bu. Ya, Ibu-ibu, kita sampai ke acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki Stiana Dewi dengan tema menghidupkan Al-Quran setelah Ramadan. Kita saksikan. Tafadol Ustazah. Eh, Oke, Bu. Tolong di-unmute ya ibu-ibu semuanya, supaya kita bisa mendengarkan kajian Ustazah Oki dengan jelas. Ustazah, saya mute all dulu, nanti tolong di-unmute ya Ustazah. Baik, Bu. Saya mulai teman-teman semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua yang saya cintai, keluarga besar dari Masjid Nurul Qalbi Mertilang, dan kemudian para tetangga-tetangga, selama ini sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh keluarga besar Nurul Qalbi Mertilang dan juga para tetangga-tetangga yang sampai hari ini mensupport, mendukung, kemudian menyayangi para santri-santri Masjidil Hufad yang ada di Mertilang. Jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman semua, ibu-ibu semua. Anak-anak ketika bulan puasa apalagi banyak sekali mendapatkan makanan-makanan berbuka puasa dari ibu-ibu sekalian. Jazakumullah khair, Allah sebaik-baik pemberi balasan atas semua kebaikan. Terima kasih atas dukungannya. Dan terima kasih atas pertolongannya, terima kasih atas sedekah-sedekahnya, terima kasih atas cintanya terhadap para penghafal Quran, dan terima kasih atas penerimaannya yang sangat baik kepada para santri-santri penghafal Quran di Mertilang. Baik ibu-ibu sekalian, mohon izin saya langsung saja pada hari ini. Hari ini kita membahas mengenai Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan kemarin, banyak dari ibu-ibu semua, adik-adik, teman-teman semua yang kemudian menghatamkan Al-Quran, merayakan bulan suci Ramadan dengan banyak membaca ayat suci Al-Quran. Masya Allah, ibu-ibu semua menerapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Yang semua kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan malaikat Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasul bertadarus. Jadi kita pun diminta untuk banyak menghatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Dan teman-teman sekalian, salah satu ciri dari amalan yang diterima di bulan suci Ramadan adalah keistiqomahan ba'da lebaran, ba'da Ramadan. Kalau kemarin kita tadarusnya banyak sekali, menghatamkan banyak sekali Al-Quran, maka harapannya ba'da Ramadan, kebiasaan itu juga diteruskan sahabat sekalian. Itu ciri diterima amal ibadah kita. Maka teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa cinta Al-Quran kalau kita tahu tentang keutamaan dari Al-Quran. Kita tahu teman-teman sekalian bahwa Al-Quran adalah pelengkap dan penyempurna ajaran-ajaran dari kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran, sudah ada kitab-kitab yang sebelum-sebelumnya. Kita ingat ada kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya Nabi Musa. Kemudian kita ingat ada kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam kepada kaumnya saja. Kita juga ingat ada kitab Injil yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Nabi Isa saja. Namun Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia dan sepanjang zaman. Itu adalah mukjizat dari Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Al-Quran adalah sebuah mukjizatnya Rasulullah dan juga penyempurna dari ajaran atau kitab-kitab sebelumnya.
Supaya kita cinta Quran dan istiqamah dengan Al-Quran, maka kita harus tahu keutamaan dari Al-Quran berikutnya. Selain kita tahu dia adalah mukjizatnya Rasulullah, setelah kita tahu dia adalah pelengkap ajaran-ajaran sebelumnya, maka kita akan masuk ke keutamaan berikutnya, bahwa atau manfaat Al-Quran, supaya kita semangat berinteraksi dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran adalah petunjuk atau hidayah bagi setiap manusia. Hal ini disampaikan dalam surah Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal salih, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi Al-Quran dalam kehidupan kita, fungsinya adalah sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayah untuk kita, petunjuk untuk kita. Sahabat sekalian, bagaimana teman-teman semua ketika membeli barang-barang elektronik, pasti ada buku petunjuk bagaimana cara mengoperasikannya. Begitu pula dalam kehidupan kita perlu kitab petunjuk tersebut, dan Al-Quran berfungsi sebagai kitab petunjuk untuk kita. Kita lihat bagaimana di zaman dulu, mohon izin sahabat sekalian, bahwa bukti Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai sumber hidayah, itu kita bisa lihat secara nyata terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa dulu Umar bin Khattab, kita semua tahu, hidup dalam kejahiliahan. Beliau adalah seorang penggulat, suka sekali bergulat, dan semua orang takut kepada Umar. Tingginya hampir 2 meter, badannya besar, dan orang-orang takut dengan Umar. Syaitan juga dikatakan kalau berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cari jalan lain. Luar biasa Umar bin Khattab. Dan saat itu luar biasa juga kebenciannya terhadap Islam, kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu tidak suka dengan kehadiran Islam, karena menurut Umar bin Khattab, Islam membuat antara istri dan suami berpisah, anak dan ibu berpisah, karena ada agama Islam ini. Maka lihat bagaimana sahabat sekalian, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dengan pedangnya yang sangat tinggi, dengan pedangnya yang sangat besar, kemudian di tengah jalan, pada akhirnya salah seorang sahabat mengatakan, Umar, engkau hendak membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri, Fatimah binti Khattab, juga telah memasuki agama Islam. Maka kemudian, pada akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi menuju ke rumahnya Rasulullah SAW, tapi justru menuju ke rumahnya Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha ini. Ketika menuju ke rumahnya Fatimah, ternyata Fatimah sedang membaca ayat suci Al-Quran. Itu yang membuat Umar sangat marah. Namun pada akhirnya Fatimah pun membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan Umar bin Khattab, yang kemudian ayat-ayat yang dibacakan itu menjadi sumber hidayah dan petunjuk untuk Umar bin Khattab. Apa ayat yang dibaca oleh Fatimah binti Khattab kepada abangnya itu, kepada saudaranya itu, adalah surah Toha, sahabat sekalian. Surah Toha ayat 1-8. Mohon izin saya akan bacakan surah Toha ini, teman-teman sekalian. Nanti saya akan bacakan artinya. Bagaimana surah Toha ini membuat Umar bin Khattab langsung bergetar hatinya, dan saat itu juga menuju ke rumah Rasul atau ke tempat Rasul, tidak untuk membunuh Rasul, melainkan untuk menyatakan keislamannya. Kita lihat Umar bin Khattab mendengarkan surah Toha 1-8. Teman-teman boleh buka Al-Quran kalau teman-teman ada Quran di dekatnya, dan baca surah Toha 1-8 tersebut, dan tadaburi ayat-ayat ini menggugah hati dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya akan bacakan, mohon izin sahabat sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Shadaqallahul Azim. Surah Thaha ayat 1-8 yang dibacakan oleh Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha, adik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, menggetarkan hati Umar bin Khattab. Baru satu kali dibacakan, langsung mendapatkan petunjuk, langsung mendapatkan hidayah. Kita lihat apa arti surah Thaha ayat 1-8 ini. Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih di atas arsy. Milik Allah apa yang di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengeraskan suaramu, sungguh mengetahui rahasia. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang memiliki nama-nama yang terbaik. Begitulah sahabat sekalian. Ternyata ayat ini mampu menggetarkan hati Umar bin Khattab. Datang ke tempatnya Rasulullah yang saat itu sedang di rumahnya Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu, salah seorang, langsung menyatakan keislamannya. Baru sekali mendengarkan Quran, langsung dapat petunjuk, langsung dapat hidayah. Begitu dahsyat Al-Quran ini. Tidak hanya dari jenis manusia, ternyata Al-Quran adalah petunjuk juga bagi para jin. Kita semua tahu, sahabat sekalian, kita hidup tidak hanya manusia saja, ada dari golongan jin yang merupakan hamba juga. Dan ternyata golongan jin juga mendapatkan petunjuk ketika mendengarkan Al-Quran. Hal ini tercantum atau teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Jin ayat 1, di mana di situ diterangkan ketika para jin mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah hanya karena mendengarkan Al-Quran. Dalam surah Al-Jin ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Telah kamu bahwasanya telah mendengarkan kumpul jin kepada Al-Quran, lalu para jin berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat bahwa ternyata tidak hanya sekedar manusia, juga para jin pada akhir hidayah dari mendengar suci Al-Quran. Rasulullah SAW membacakan ayat suci Al-Quran dan kemudian segerombolan jin lewat, dan itu yang membuat para jin pada akhirnya terdiam, dan itu yang membuat mereka mendapatkan hidayah. Setelah para jin terdiam mendengarkan ayat suci Al-Quran, kemudian yang terjadi berikutnya adalah mereka menyampaikan berita kebenaran itu, berita mengenai Al-Quran itu kepada kaum jin yang lainnya. Jadi ternyata yang berdakwah, sahabat sekalian, bukan hanya sekedar manusia saja. Yang berdakwah juga adalah para jin. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka berdakwah. Berikutnya dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Ini berkenaan dengan para jin juga. Al-Ahqaf 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri bacaan Al-Quran tersebut, para jin berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Jadi, yang mendapatkan petunjuk dari mendengarkan Al-Quran, dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. Maka, mohon izin teman-teman sekalian, kita refleksikan dalam kehidupan kita, sudah seberapa sering kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, atau sudah seberapa sering kita membaca Al-Quran. Maka, apakah Al-Quran itu berbekas di hati kita? Apakah Al-Quran itu memberikan efek kepada diri kita, atau justru masuk kuping kanan, keluar kuping kiri saja? Maka itu yang patut dipertanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau seandainya Quran kita baca, kita dengar tidak berefek kepada apapun, mungkin terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, sehingga mendengarkan ayat suci Al-Quran saja tidak berefek apapun pada kita. Bahkan lebih parahnya, buruknya lagi, ada sebagian orang Islam yang mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak betah atau tidak mau. Berarti ada sesuatu dalam dirinya,
sehingga Al-Quran tidak mampu melembutkan dirinya atau tidak mampu memberikan petunjuk kepada dirinya. Kemudian, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita, selain Al-Quran penyempurna kitab-kitab terdahulu, selain Al-Quran adalah sebuah petunjuk, Al-Quran juga merupakan obat untuk kita. Itu kenapa sebabnya kita tidak boleh lepas sehari pun untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Kita yang memerlukan Al-Quran, sahabat sekalian. Untuk apa? Yang berikutnya tadi adalah untuk obat bagi kita. Dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maksudnya apa kepada orang-orang yang zalim ini? Karena orang-orang yang zalim ketika mendengarkan Al-Quran, mereka akan semakin dengki, semakin mendustakan, dan semakin berpaling dari Al-Quran. Tapi kalau untuk orang-orang beriman, ternyata Al-Quran ini bisa menjadi obat. Obat apa? Obat hati, obat fisik, obat untuk senantiasa kuat keimanan kita. Itu fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Jauh dari Quran, maka bersiap-siap mendapatkan banyak penyakit. Penyakit hati mungkin, penyakit fisik mungkin, penyakit yang kita tidak mau dekat-dekat dengan Allah mungkin. Al-Quran fungsinya sebagai obat. Contoh sahabat sekalian, obat hati misalnya. Setiap manusia tidak hanya sekedar hatinya riang, bahagia, tenang. Kita diuji oleh Allah dengan perasaan gundah, kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit hati. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Semua yang bernyawa mati, dan Allah akan menguji dengan keburukan dengan kebaikan, dengan kesedihan dengan kebahagiaan, dan hanya Allah, kepada Allah kita kembali. Maknanya adalah ada masa-masa di mana hati kita sedih, hati kita gundah, hati kita kosong, hati kita tidak tahu harus berbuat apa dalam menghadapi episode ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka obatnya nggak perlu jauh-jauh. Obatnya cukup dengan berwudu dan kemudian teman-teman baca Al-Quran. Maka ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya mengingat Allah, maka hati kita tenang. Cara ingat Allah adalah baca Quran. Jadi zikir itu adalah baca Quran. Selain teman-teman subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya, baca Quran adalah bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau tenang, bukan pergi curhat ke sana kemari, atau bukan posting di sosial media, bukan yang aneh-aneh. Cukup sederhana, berwudu, kemudian baca Quran. Maka rasakan ketenangan hati ketika engkau berdekatan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan perkataan Allah, kata-katanya Allah, nasihatnya Allah. Kalau mau dengar Allah bicara, baca Quran. Kalau kita mau bicara pada Allah, salat atau berdoa. Begitu caranya sahabat sekalian. Kemudian, ketahuilah ternyata Al-Quran tidak hanya sekedar obat hati kita yang sedih, yang gundah, yang gulana, yang merasa luar biasa akan ujian Allah yang datang silih berganti ini. Ternyata Al-Quran obat fisik. Teman-teman yang punya sakit tertentu, punya penyakit-penyakit tertentu di dalam tubuhnya, ternyata obatnya juga adalah dengan Al-Quran. Atau contoh lain, kita nggak bisa pungkiri sahabat sekalian di generasi era-era gadget seperti ini, bahkan ibu saya saja yang udah nenek-nenek masih punya Facebook, masih punya Instagram gitu ya, eksis gitu. Kita tanpa sadar, ini saya bicara realita kehidupan, kita posting foto, kita posting foto, sebagian orang senang posting foto romantis dengan suaminya secara terus-terusan, atau sebagian orang tiap hari posting anak bayinya yang lucu-lucu seperti itu. Ternyata tanpa sadar kita lupa bahwa di luar sana, ini nasihat juga untuk diri saya teman-teman sekalian, kita posting foto keromantisan hampir tiap hari dengan suami, misalnya peluk-pelukan dan sebagainya begitu. Kita lupa di luar sana banyak loh orang-orang yang masih belum menikah, atau orang-orang di luar sana yang belum punya yang tidak punya pernikahan yang baik, seperti mungkin pernikahan yang ditunjukkan kita di sosial media misalnya. Sehingga ada pandangan ain, ada pandangan dengki orang. Nggak suka lihat itu.
Saya bisa katakan demikian karena saya punya pengalaman sendiri bahwa ada salah seorang teman artis yang kemudian menceritakan pada saya. Dia katakan, saya nggak suka banget melihat Instagram si fulanah yang peluk-pelukan sama suaminya. Kenapa, saya tanya? Kemudian dia katakan, karena kehidupan rumah tangga saya tidak begitu. Jadi kalau saya lihat, saya dengki, saya benci, dan saya nggak suka. Dan ternyata bahaya bahwa ternyata ada pandangan mata dengki orang kepada kita yang mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi kepada diri kita atau anak kita. Begitu pula kalau kita posting foto anak setiap hari berlebih-lebihan. Sesekali silahkan, misalnya untuk memotivasi orang lain dalam kebaikan kah, atau sekedar share momen tertentu ya silahkan, tapi nggak setiap hari terlalu diekspos sekali. Khawatir nanti orang-orang di luar sana ada orang yang nggak punya anak bertahun-tahun misalnya, atau anaknya yang lain-lain, sehingga ada pandangan mata dengki. Atau kita kenal dengan pandangan ain. Yang sebenarnya kita bisa obati dengan Al-Quran tadi itu, teman-teman sekalian. Kembali lagi tadi fungsi Al-Quran sebagai obat. Jadi kita lihat di zamannya Rasul, sudah terjadi pandangan dengki orang ini, pandangan ain ini. Pandangan ain ini adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh pengaruh buruk pandangan mata, iri orang terhadap apa yang dilihatnya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari ain, karena sesungguhnya ain itu adalah hak atau benar adanya. Atau dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi pernah melihat ada seorang wanita yang wajahnya terlihat kusam sekali. Maka Nabi pun berkata, ruqyah wanita ini, maksudnya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, karena dia terkena ain. Atau kalau kita yang punya anak kecil, anak bayi gitu, tiba-tiba anaknya nangis nggak wajar, nangis terus-menerus, atau kejang-kejang, nggak jelas penyebabnya apa misalnya. Atau tidak mau menyusu kepada ibunya, nggak tahu kenapa, nggak ada sebabnya. Maka mungkin itu bisa juga adalah tanda-tanda dari terkena ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sahabat sekalian, suatu hari Nabi masuk ke rumah dan mendengar ada bayi yang menangis. Lalu Nabi berkata, kenapa bayi ini menangis? Mengapa kalian tidak bacakan ruqyah atau bacakan ayat-ayat suci Al-Quran supaya sembuh dari penyakit ain? Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita lihat kondisi tubuh anak kita yang kurus kering, itu juga mungkin bisa karena penyakit ain tadi. Maka solusinya gimana? Nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Al-Quran adalah obat bagi kita. Kita nggak pernah tahu, sahabat sekalian, ini nasihat juga untuk diri saya sendiri. Nggak ada 100% orang yang dicintai. Nggak, pepatah Arab itu mengatakan, ridhona soyatun la tudrak. Kalau saya tidak salah ya kalimatnya. Membuat orang semuanya cinta pada kita, suatu hal yang mustahil terjadi. Membuat orang ridha, membuat orang senang, cinta kepada kita adalah hal yang mustahil terjadi. Artinya ada orang senang, ada orang nggak senang, itu hal yang biasa dalam kehidupan. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang pandangan ain tadi, maka kita bisa senantiasa mendoakan diri kita atau keluarga kita. Kita lihat ya, Rasulullah SAW ingatkan, jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, pada dirinya atau pada hartanya, maka doakan keberkahan padanya, karena sesungguhnya penyakit ain itu benar. Jadi kalau kita sendiri yang lihat orang lain, kita doakan dia. Atau kalau kita posting foto segala macam, jangan lupa untuk mungkin hashtag Masya Allah, hashtag Tabarakallah, dan sebagainya, supaya orang-orang mengucapkan kalimat Allah terlebih dahulu. Sehingga mudah-mudahan terhindar dari penyakit ain tersebut, teman-teman sekalian. Kemudian banyak membaca doa obat kita untuk penyakit fisik dan penyakit yang lain-lain adalah tidak susah-susah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu harus diamalkan setiap hari. Baca zikir pagi dan petang. Bahkan sebelum tidur juga teman-teman kan biasa baca doa itu kan. Bismika Allahumma amut wa ahya. Kemudian teman-teman baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kemudian teman-teman tiup. Kemudian teman-teman letakkan di kepala sampai kaki. Begitu pula untuk anak kita. Kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita usapkan ke kepala sampai kaki anak kita. Itu membuat dia terlindung dari berbagai macam bahaya, teman-teman sekalian. Apa yang harus dibaca untuk menghindari diri dari berbagai macam kejahatan itu? Banyak doa-doa yang sudah diajarkan di zikir pagi petang, teman-teman bisa baca bukunya dan teman-teman bisa amalkan. Paling mudah dan semua orang hafal, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi. Jadi itu doa-doa ruqyah syar'iyyah, doa-doa ruqyah itu nggak jauh-jauh dari Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir,
Kemudian ayat kursi itu bagian dari ayat-ayat ruqyah, sahabat sekalian. Kalau teman-teman lihat Al-Falaq contohnya ya, ini doanya dahsyat, luar biasa. Bagaimana kita sungguh-sungguh meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita baca, kita lupa untuk mentadaburi artinya, sahabat sekalian. Mentadaburi ayat-ayatnya maksud saya ya. Coba saya lihat teman-teman selalu baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya langsung baca artinya Al-Falaq. Dahsyat sekali ini. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Karena biasanya itu di waktu malam. Yang dibuat manusia maupun dilakukan oleh penyihir dan biasanya di waktu malam. Jadi kita dalam surah Al-Falaq, kita katakan kepada Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya. Kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian, teman-teman lagi bisnis apa, tiba-tiba ada orang iri dan dikirimlah dengan para dukun penyihir yang sama dengan para jin. Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu. Karena sebagian orang nggak percaya sihir itu ada karena mereka tidak pernah mengalami. Tapi Rasul sendiri pernah sihir. Maka saya akan ceritakan nanti bagaimana penting untuk baca surah-surah ini setiap harinya. Kemudian ini yang menarik dari Al-Falaq. Min syarri hasid idza hasad, dari kejahatan orang dengki. Artinya orang suka mungkin kita untuk berlindung kepada Allah dari orang yang dengki apabila dia dengki. Karena orang dengki kan bahaya, dia bisa lakukan apa saja. Dengki itu apa? Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Berharap kenikmatan yang diberikan kepada si fulan-fulanah lenyap, itu orang yang dengki. Maka kita bisa baca surah Al-Falaq tadi. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu teman-teman baca. Atau banyaklah doa-doa teman-teman sering baca. Contohnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Itu juga doa yang dianjurkan untuk kita senantiasa baca. Barang siapa yang baca doa ini, terhindar dari mara bahaya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi, itu untuk doa-doa kalau kita ingin terhindar dari berbagai macam gangguan-gangguan dan juga untuk penyakit-penyakit fisik. Kalau teman-teman sakit pinggang atau mungkin sakit apa, baca juga itu doa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi dan Al-Fatihah. Kemudian kita usap kepada tubuh yang sakit. Hal ini dicontohkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah apabila sakit, maka Rasulullah akan membacakan untuk dirinya sendiri surat-surat perlindungan, An-Nas dan Al-Falaq, dan meniupkan pada tubuhnya. Namun juga apabila sakit itu menyulitkan Rasulullah, maka Siti Aisyah yang membacakan untuk Rasul, kemudian Siti Aisyah yang mengusapkan pada tubuh Rasul. Jadi kalau anak kita sakit, anak kita benjol kejedot atau kita sendiri punya sakit tertentu, baca itu surat-surat perlindungan tadi, tiup, kemudian kita usap ke tubuh kita yang sakit. Dan juga Al-Fatihah. Al-Fatihah juga ada riwayatnya sahabat sekalian, bahwa ada seorang sahabat yang kemudian datang ke satu tempat, dan kemudian ternyata pemimpin di tempat tersebut tersengat kalajengking. Maka sahabat Rasul ini membacakan surah Al-Fatihah sebagai obat untuk orang tersebut. Jadi ternyata manfaatnya sangat banyak sekali apabila kita senantiasa mengamalkan surah-surah yang selama ini kita sudah hafalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi di awal saya katakan sahabat sekalian bahwa Rasulullah pernah terkena sihir. Rasulullah terkena sihir, yang menyihirnya adalah Labid bin Al-A'sam namanya, seorang Yahudi, yang kemudian mengambil dari rambutnya Rasulullah, lewat sisirnya Rasulullah, diambil dari rambut tersebut, kemudian disihir. Kemudian buhulnya itu disimpan di dalam sumur. Jadi buhulnya harus diketemukan dulu supaya sihirnya hilang. Maka ketika dicari di dalam sumur, sumurnya airnya seperti berwarna kemerahan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menimbunnya dan kemudian memerintahkan untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas. Jadi itu kalau kita ingin jadikan Al-Quran sebagai obat hati,
yang gundah gulana, obat terhindar dari berbagai macam sihir, atau obat dari penyakit fisik, sahabat sekalian. Lihat bagaimana kita bisa jauh dari Al-Quran, kalau Al-Quran mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk kehidupan kita. Banyak orang-orang yang jauh dari Al-Quran karena tidak paham manfaatnya apa, sehingga di awal-awal sengaja saya paparkan kembali kepada teman-teman semua, yang teman-teman sudah tahu, bahwa fungsi Al-Quran begitu dahsyat. Al-Quran tidak hanya sekedar kaligrafi yang ditempel di ruang tamu, atau Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan seremonial ketika akad nikah, atau ketika sunatan, atau ketika yang lain-lain. Tidak, Al-Quran dibaca setiap hari. Setiap hari, setiap keluarga harus punya Quran time, waktu khusus bersama dengan Al-Quran. Dan setiap keluarga beda-beda. Kebanyakan ketika saya tanya-tanya pada teman-teman, waktu khusus bersama Al-Quran biasanya ba'da maghrib sampai isya atau ba'da subuh. Jadi teman-teman boleh pilih di mana pada waktu Quran itu nggak boleh lihat-lihat handphone, TV dimatikan, nggak boleh terima tamu, fokus semua anggota keluarga dengan Al-Quran. Harus mulai kita biasakan sejak sekarang. Setidaknya ibu-ibunya mulai dulu, kalau belum ada keluarga yang belum waktu bersama Al-Quran, itu wajib, itu harus sekali supaya kita nggak semakin jauh dari Al-Quran. Saya ingin menceritakan satu kisah inspiratif, sahabat sekalian, yang mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk dekat dengan Al-Quran. Kisah ini familiar, masyhur, sudah ada di Google, di YouTube, banyak, mungkin ibu juga pernah dengar. Seorang anak buta, namanya Mu'adz. Mu'adz ini asalnya dari Mesir. Buta, tidak bisa melihat sama sekali, tapi hafal Quran. Dan itu terjadi banyak di Indonesia. Kemudian berita Mu'adz yang buta ini kemudian tersebar ke seluruh penjuru, sehingga ada seorang reporter TV yang datang untuk meliput Mu'adz di Mesir. Kemudian ditanya, Mu'adz, kamu belajar sama guru kamu seminggu berapa kali? Mu'adz bilang, seminggu 3 kali. Lalu kata reporternya, seminggu 3 kali? Iya, tapi kata Mu'adz, tapi saya rasa nggak cukup. Maka saya akhirnya minta pada guru saya, pada syekh saya untuk ditambahkan lagi waktu belajarnya. Dan saya berjalan kaki menuju ke rumah guru saya, katanya begitu. Kemudian reporternya takjub dan reporternya mengatakan, kamu kan penghafal Quran, ahlul Quran. Penghafal Quran kan kata Rasulullah adalah keluarganya Allah. Kamu bisa minta apa saja kepada Allah. Kalau ada doa yang sekiranya dikabulkan oleh Allah, apakah kamu berdoa agar mata kamu disembuhkan supaya kamu bisa melihat kembali? Apa kata Mu'adz? Saya tidak pernah meminta agar mata saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru saya tahu bahwa mata saya yang buta ini akan meringankan perhitungan dosa saya ketika kiamat nanti, karena saya tidak pernah melakukan dosa dengan mata saya. Saya hanya berharap dan terus berdoa kepada Allah agar saya istiqamah dengan Al-Quran. Saya setia dengan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan Al-Quran sampai akhir hayat saya, hingga Al-Quran mendatangkan syafaat pertolongan nanti di hari akhir. Begitu kata Mu'adz. Jadi lihat sahabat sekalian, orang yang buta saja, yang punya keterbatasan, begitu cintanya dengan Al-Quran, lalu bagaimana dengan kita yang sehat? Mata kita masih bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kenapa tidak luangkan waktu untuk belajar Al-Quran? Baca yang baik dan benar Al-Quran. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil, baca Quran dengan benar, baca Quran dengan tajwid yang baik, seperti itu. Jadi pelajaran dari kisah Mu'adz, saya harusnya lebih untuk bisa memperbaiki bacaan Quran kita, atau kita bisa interaksi dengan Al-Quran lebih sering. Atau saya akan ceritakan satu kisah lagi tentang seorang ulama namanya Abu Kilabah. Beliau tinggal di satu tenda yang kecil luar biasa, dan kemudian di tengah gurun pasir. Lalu ada satu orang yang gurun pasir dan kemudian menemukan tenda tersebut. Dan pemuda ini tertarik untuk masuk ke tenda itu karena terdengar kalimat yang Alhamdulillah faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdhalah. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas banyak manusia. Maka kemudian pemuda itu masuk ke tenda dan terkejut. Ternyata yang berbicara itu adalah seorang kakek tua, tidak bisa melihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki alias cacat.
tapi masih terus mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas segala manusia. Maka si pemuda ini tanya, kamu ini berterima kasih kepada Allah, memuji-muji Allah, kenapa? Sementara kamu nggak bisa lihat, kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, bagaimana kamu masih bisa puji-puji Allah? Maka dia katakan, bukankah Allah masih memberikan aku akal sehat, yang dengan akal ini aku bisa memahami dan berpikir tentang kebesaran Allah. Bukankah Allah memberikan aku pendengaran, yang dengan pendengaran ini aku bisa mendengarkan bacaan Qur'anku sendiri, menikmati bacaan zikirku yang aku kumandangkan sendiri. Dan bukankah aku masih punya lisan, yang lisanku ini senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengulang-ulang kembali hafalan Al-Qur'anku. Dan bukankah aku adalah seorang muslim yang menyembah Allah dan mengharapkan pahala atas kesabaranku selama ini? Begitu katanya. Dia katakan betapa banyak orang di luar sana punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Betapa banyak orang di luar sana punya lisan, tapi lisannya kaku untuk melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran karena tidak pernah dibaca Al-Quran itu. Betapa banyak orang-orang yang mengatakan muslim, mengakunya muslim, tapi sesungguhnya tidak. Fafirru ilallah, tidak lari kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat kepada Allah, tidak merendahkan diri di hadapan Allah, tidak bersandar kepada Allah. Begitu katanya. Jadi sahabat sekalian, kita belajar dari Bapak tua ini, yang ternyata adalah seorang ulama yang namanya Abu Kilabah, bahwa banyak orang di luar sana yang punya keterbatasan, tapi ternyata menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan surah Al-A'raf 179. Allah mencela orang-orang yang punya mata, punya telinga, punya hati, tapi nggak digunakan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia yang mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan lebih buruk lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Begitu teman-teman sekalian. Maka Allah cela orang-orang yang sudah punya mata sehat, nggak digunakan untuk dekat pada Allah. Punya hati, punya telinga, nggak digunakan di jalan Allah, maka dia seperti orang atau seperti binatang ternak. Orang-orang yang lalai sekali. Begitu sahabat sekalian, kita belajar dari kisah-kisah yang luar biasa dari orang-orang yang memiliki banyak kekurangan, tapi dekat kepada Allah, dekat kepada Al-Quran. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai apa sih keutamaan kita kalau kita dekat dengan Quran, atau kita menjadi ahlul Quran, sahabat Quran, atau kita menjadi ahlullah, orang yang dekat Quran, orang yang bersahabat dengan Quran, dipuji dengan ahlullah, digolongkan dengan ahlullah, keluarga Allah. Hubungan yang paling dekat kan hubungan keluarga, dan Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia, yakni para pencinta Quran, disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Memangnya orang-orang yang dekat dengan Quran tidak hanya sekedar baca atau juga menghafal, tapi juga berusaha untuk mengamalkan. Itu yang disebut sebagai ahlul Quran. Memangnya keutamaannya apa saja sih? Keutamaan orang yang cinta atau bersahabat dengan Al-Quran. Pertama, dia memiliki ciri sebagai orang yang berilmu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Contohnya banyak, dari sekian banyak contoh, saya hanya mengutip satu contoh saja. Profesor Maurice dari Prancis, dalam sebuah kesempatan beliau meneliti mumi, yang waktu itu mumi Fir'aun, ada di Mesir dan kemudian dibawa ke Prancis diteliti. Beliau menemukan sebuah penemuan fenomenal katanya, bahwa banyak terdapat garam di tubuh mumi Fir'aun ini, sehingga dipastikan mumi ini pasti tenggelam di dasar lautan. Namun ternyata penemuan dari Profesor Maurice ini sudah terlebih dahulu ribuan tahun yang lalu diucapkan atau disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam surah Yunus ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka hari ini kami selamatkan badanmu, Fir'aun, agar bisa menjadi pelajaran untuk beberapa orang yang datang sesudahmu,
Serta sebenarnya kebanyakan dari orang lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Dan banyaklah teman-teman sudah menemukan banyak sekali para profesor, para peneliti, para orang-orang hebat yang akhirnya masuk Islam ketika mereka menemukan sesuatu dan ternyata sudah ada di dalam Al-Quran penjelasan itu. Dan Al-Quran sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi mereka menemukan kebenaran, penjelasan sains dan sebagainya, bahkan penciptaan manusia ya, itu juga semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran memiliki fungsi sebagai atau keutamaan dari orang-orang yang dekat dengan Quran merupakan ciri dari orang-orang yang berilmu. Tapi Al-Quran harus didekati tidak hanya dengan kepandaian saja sahabat sekalian, tapi juga dengan keimanan. Karena untuk menjadi seorang penghafal Quran, non-Muslim pun bisa melakukannya. Hal ini bisa saya katakan karena ketika saya dapat beasiswa beberapa tahun yang lalu ke Jerman, saya lihat saya masuk ke satu tempat di mana ada non-Islam yang memang fokus untuk mempelajari Al-Quran. Jadi mereka hafal 30 juz, mereka tahu bahasa Arab untuk mencari atau mengkritisi Al-Quran. Jadi pandai tapi tidak dengan iman. Jadi kalau kita beriman, apa yang disampaikan Al-Quran kita percaya, dan kemudian kita menguak kebenaran-kebenaran. Di dalam Al-Quran banyak sekali terkuak kebenaran-kebenaran. Jadi keutamaan dari para orang yang cinta Quran adalah dia memiliki ciri orang yang berilmu. Dan biasanya anak-anak atau dari kita yang dekat dengan Quran, insya Allah biasanya sih pelajaran akademiknya di sekolahnya juga baik. Karena dia terbiasa dengan hafal, dia terbiasa dengan otaknya dilatih terus untuk senantiasa murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini mungkin juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kita boleh kok, kalau ibu-ibu semua ada rezeki, anak-anak mau disekolahin di barat, di Eropa, dan sebagainya, silakan. Tapi fondasi Al-Qurannya harus kokoh dulu, harus kuat dulu. Atau anak-anak mau jadi apapun boleh, tapi jangan sampai dia pandai yang lain-lain, tapi dia nggak bisa baca Quran misalnya. Itu kegagalan besar menurut saya dari para orang tua. Kita sibuk mengajar bahasa Inggrisnya harus jago, tapi Qurannya kita lupakan, sahabat sekalian. Jadi Quran dulu yang pertama, setelah itu dia mau jadi apapun, silahkan. Karena Quran tadi keutamaannya, kalau dekat dengan Quran, ciri orang yang berilmu. Sudah bisa Quran, insya Allah ilmu-ilmu lainnya mudah dan bisa mengikuti, insya Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan dari orang yang cinta Quran, ahlul Quran, para penghafal Quran, atau orang yang bersahabat dengan Quran, orang yang selalu baca Quran. Keutamaan yang kedua, sebenarnya dia didahulukan untuk jadi imam sholat jamaah. Dalam hadis surat Ahmad, Muslim, dan lainnya, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafal sudah banyak hafal Qur'annya, biasanya makmum di belakangnya juga yang banyak-banyak nih hafalannya. Jadi kalau imamnya ada yang salah, dia bisa membenarkan hafalan Quran dari sang imam. Kemudian, yang ketiga, keutamaan ahlul Quran, orang yang cinta Quran, di zamannya Rasul dimuliakan luar biasa. Yakni dengan cara dikuburkan terlebih dahulu kalau meninggal dunia. Jadi pernah dalam perang Uhud yang menyedihkan untuk Rasulullah, banyak sekali puluhan para sahabat Rasulullah, para penghafal Quran, yang kemudian meninggal dunia syahid di jalan Allah. Maka Rasul tanya, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Maka dia yang dikuburkan terlebih dahulu. Tanda Rasul sangat memuliakan para penghafal Al-Quran. Yang keempat, keutamaan dari ahlul Quran adalah diutamakan menjadi pemimpin kalau dia mampu. Maka harapannya mudah-mudahan insya Allah PRT-nya cinta Quran. Saya tahu PRT, PRW ini luar biasa ya di Mertilang ini. Pada cinta Quran, soleh-soleh luar biasa. DKM ini luar biasa nih di Mertilang ini. Jadi pemimpin-pemimpinnya adalah orang yang cinta Quran. Pernah dalam sebuah kejadian, Umar bin Khattab menunjuk seorang namanya Nafi bin Abdul Harith jadi gubernur di Mekah. Suatu ketika Umar pergi ke daerah Asfan, ketemu dengan Nafi di situ. Maka Umar bertanya, kamu ada di sini, siapa yang gantiin kamu di Mekah? Maka Nafi ini menjawab, Ibnu Abza. Lalu Umar berkata, Ibnu Abza bukannya seorang budak, kamu jadikan budak sebagai seorang pemimpin? Maka Nafi mengatakan, dia hafal Al-Quran, dia cinta Al-Quran, dia orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi lihat bagaimana dimuliakannya seorang penghafal Quran. Harapannya orang yang hafal Quran, orang yang cinta Quran, karakternya juga harapan seperti itu. Dan memang harusnya begitu. Yang kelima, ahlul Quran, orang yang cinta Quran, sahabat sekalian, adalah mendapatkan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahui nanti di akhirat, nanti di hari akhir,
akan dikatakan baca dan naiklah ke tingkatan surga berikutnya. Bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana dulu kamu membacanya dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat-ayat yang kamu hafalkan. Semakin banyak ayat yang kita hafal, yang kita baca, semakin tinggi kedudukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mulai sekarang kalau saya boleh memberi sepatah dua patah kata juga nasihat untuk diri saya, kurangi lagu-lagu dengan lirik yang tidak ada manfaatnya, karena di hari akhir nanti kita tidak diminta untuk konser, teman-teman sekalian. Hati Absa. Tapi yang diminta adalah kita membaca Al-Quran sebagaimana kita membacanya dengan tartil selama di dunia. Keenam, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Teman-teman yang lancar baca Quran bersama dengan malaikat. Tapi orang-orang yang terbata-bata baca Quran, dia mendapatkan 2 pahala, teman-teman sekalian. Pahala baca, pahala ulang. Pahala baca lagi, pahala ulang lagi. Dia dapat 2 pahala. Jadi jangan pernah putus asa untuk terus belajar Al-Quran. Dia akan ditemani oleh malaikat yang keenam, para ahlul Quran. Dari hadis surat Muslim dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum tidak berkumpul di rumah dari beberapa rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan ketenangan turun kepada mereka. Rahmat menutupi mereka. Malaikat menyelimuti mereka. Bahkan Allah meridhoinya. Jadi kalau di masjid baca Quran, di rumah hari-hari baca Quran. Ayah baca Quran, ibu baca Quran, anak baca Quran, akan diliputi ketenangan keluarga itu, teman-teman sekalian. Ditemani oleh para malaikat-malaikat. Berikutnya, yang ketujuh, keutamaan orang yang cinta Quran. Makanya kita bertekad berazam anak-anak kita. Mungkin kita ini belum penghafal Quran ya Bu, tapi kita pengen anak-anak kita cinta Quran supaya ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang ketujuh, keutamaan ahlul Quran. Dia akan diberikan untuk dirinya sendiri dan orang tuanya akan diberikan jubah dan mahkota kemuliaan. Dikatakan nanti di hari akhir Al-Quran akan datang di hari kiamat. Dan kemudian Al-Quran berkata pada Allah dalam hadis surat Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, sahih. Apa yang Al-Quran katakan pada Allah? Ya Allah, berikan dia perhiasan ya Allah. Lalu kemudian Allah memberikan si orang yang cinta Quran ini mahkota kemuliaan. Al-Quran bilang lagi, ya Allah tambahkan lagi ya Allah. Lalu kemudian Allah berikan dia pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Quran bilang lagi, ini sahabat luar biasa nih Al-Quran. Kita sahabat sama dia di dunia, dia sahabat untuk kita di akhirat. Apa kata Al-Quran? Ya Allah lagi, ya Allah, ridhoi dia ya Allah. Dan Allah pun meridhoinya. Begitulah sahabat sekalian bagaimana pembelaan Al-Quran terhadap kita nanti di hari akhir. Siapa yang bisa tolong kita? Salah satunya adalah syafaat dari Al-Quran. Pertolongan dari Al-Quran dan dari para penghafal Quran yang selama ini kita bantu. Itu yang bisa tolong kita. Nanti saya cerita sahabat sekalian, kenapa asal muasal saya pengen buat tempat tahfiz itu, anak-anak tahfiz yang sekarang salah satunya ada di Mertilang yang ibu-ibu selalu bantu. Sekarang kami ada 8 cabang teman-teman sekalian dan ada 350 anak yang belajar. Kenapa niat awal saya membuka itu yang pada akhirnya banyak teman-teman lainnya membantu? Karena memerlukan syafaat dari Al-Quran dan para pencinta Quran. Karena kalau dari kita sendiri, dari saya sendiri, saya belum menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi saya khawatir dengan diri saya perlu pertolongan mereka untuk tolong saya nanti di hari akhir. Begitu sahabat sekalian. Kemudian yang ke-8, Al-Quran adalah sebagai pemberi syafaat kepada kita. Syafaat itu apa sih? Pertolongan yang tidak ada orang lain bisa tolong. Betul-betul kita perlu pertolongan itu, syafaat. Dan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Dia akan mendatangkan syafaat bagi pencintanya, bagi para penghafalnya di hari kiamat. Atau dalam hadis surat Ahmad, sahabat sekalian, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Tuhan, ya Allah, ya Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberikan syafaat, kata puasa. Al-Quran pun berkata, ya Allah, aku menahannya dari tidur di waktu malam, dia baca Quran, ya Allah, izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka puasa dan Al-Quran ini pun memberikan syafaat kepada orang tersebut. Kemudian, sebentar ya Bu, maaf. Di sini, di yang besar. Kemudian teman-teman sekalian, yang ke-9, keutamaan dari Al-Quran adalah
orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya kelak di hari kiamat. Ini yang kita nanti-nantikan teman-teman sekalian. Yang sangat kita nanti-nantikan. Mohon izin ya Bu sebentar. Berikutnya yang ke-9, keutamaan dari orang-orang yang cinta Quran atau ahlul Quran adalah orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya kelak di hari akhirat. Dalam hadis riwayat Hakim dijelaskan sahabat sekalian, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya diberikan 2 pakaian yang tidak bisa dinilai di dunia. Kemudian orang tuanya berkata, perasaan saya nggak soleh-soleh banget gitu. Kok saya bisa dapat jubah kemuliaan ini? Kok saya bisa dapat mahkota ini ya Allah, dari mana? Maka kemudian dijawab, disebabkan anakmu telah mengamalkan atau menghafalkan atau dekat dengan Al-Quran. Jadi, kalau saya tanya, ini kan anak-anak 90% di Maskal Hufat yang ibu-ibu bantu, itu adalah anak-anak yatim du'afa yang memang gratis belajar, sebagiannya lagi berbayar, tapi berbayar ini pun 5%-nya berbayar, tapi untuk subsidi silang anak-anak yatim du'afa ini. Ketika saya tanya, apa sih motivasi menghafal Quran? Rata-rata mereka kan yatim. Ayahnya meninggal atau ibunya meninggal. Atau nggak pernah ketemu ibunya sama sekali. Jadi mereka selalu bilang, supaya saya bisa bertemu dengan orang tua saya di surga Allah, dan saya bisa memberikan mahkota jubah kemuliaan untuk orang tua. Karena selama ini kehidupannya susah, nggak pernah ketemu orang tua, atau mungkin keluarganya dihina-hina oleh orang. Jadi mereka katakan, kami ingin menaikkan derajat orang tua kami di surga Allah dengan hafalan Quran kami. Begitu rata-rata jawaban dari anak-anak tahfiz ini, sahabat sekalian. Oleh karena itu, penutup dari saya, sebelum nanti mungkin ada tanya-jawab, kalau ada tanya-jawab pada hari ini, untuk dekat dengan Al-Quran, sahabat sekalian, kita ada modal modal dasar yang harus kita lakukan. Berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama harus ikhlas. Ikhlas maknanya adalah semata-mata lillah karena Allah. Kita belajar Quran bukan untuk untuk belajar Quran untuk cari duit misalnya. Atau kita mau belajar Quran supaya kita disebut sebagai orang alim, orang yang ulama, orang yang pandai. Atau untuk popularitas, atau untuk urusan dunia lainnya, tidak. Kita belajar Quran ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di hari akhir akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu di dunia ngapain? Kemudian ada orang mengatakan, saya mati syahid di jalan-Mu ya Allah. Kemudian Allah katakan, kamu berbohong. Kamu mati syahid bukan karena Allah. Kamu mati syahid supaya kamu disebut sebagai syuhada, supaya dipuji-puji orang. Maka orang ini masuk ke neraka Allah. Orang kedua juga begitu, kamu ngapain di dunia? Saya sedekah ya Allah. Sedekah karenamu ya Allah, bohong. Kamu sedekah supaya kamu disebut sebagai dermawan, supaya kamu mendapatkan kedudukan di mata manusia. Bukan dilakukan ikhlas karena Allah. Maka kemudian Allah kirimkan ke neraka Allah. Orang ketiga, kamu di dunia ngapain? Saya di dunia baca Quran ya Allah, hafal Quran ya Allah, bohong. Kamu lakukan bukan karena saya. Kamu lakukan supaya disebut sebagai qari, orang yang suaranya bagus, orang yang alim, orang yang berilmu. Kemudian kamu sombong dengan ilmumu. Bukan karena Allah, maka si orang yang katanya penghafal atau pencinta Quran ini pun masuk ke neraka Allah. Dia tidak lakukan karena Allah. Jadi kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, memang niatnya semata-mata karena Allah. Kita ingin baca Quran betul. Kita ingin Quran selalu ada di dekat kita yang menenangkan kita, menjadi sahabat kita. Dan Al-Quran itu pencemburu, sahabat sekalian. Kalau kita sudah sibuk dengan yang lain, dia akan pergi jauh meninggalkan diri kita. Al-Quran sangat cemburu. Kalau kita sudah sibuk dengan yang lain, mulai lagi keluh lidah kita untuk membacanya. Terbata-bata, susah. Tapi Al-Quran kalau kita baca tiap hari, insya Allah, lama-lama luwes lidah ini. Lama-lama fasih dalam membacanya, insya Allah. Karena Al-Quran bukan sulap yang 1 jam langsung hebat, 3 jam langsung bisa, enggak. Al-Quran memerlukan perjuangan dalam mendekatinya. Kalau ibu tanya sama anak-anak penghafal Quran di Maskal Hufat Mertilang, ibu-ibu sekalian. Kita ada di Mertilang, ada di Permata, Bintaro, kemudian ada di Emerald, Bintaro, kemudian ada di Jurang Mangu, Ciputat, dan kemudian saat ini kami berusaha sedang mendirikan pesantrennya di belakang Masjid As-Sof Emerald. Ibu-ibu sekalian, mohon doanya, mohon dukungannya. Kalau kita tanya pada mereka, apa sih pengalamannya, gimana sih? Pasti, sebagian besar dari mereka mengatakan menangis ketika dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran memang mudah, Allah mudahkan, tapi perjuangannya luar biasa untuk kita bisa baca dengan baik, untuk kita bisa menghafalkannya.
Jadi kalau dikatakan, kok nangis susah banget nih hafalannya, susah banget nih hurufnya, itu sudah dirasakan oleh orang yang dekat dengan Quran. Jadi memerlukan kesungguhan yang sangat luar biasa. Jadi pertama, modal dasar belajar Al-Quran adalah ikhlas, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah berusaha sekuat tenaga dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa jauh dari maksiat. Jauh dari maksiat. Al-Quran, ilmu adalah cahaya dan tidak bisa dicampur baurkan dengan maksiat. Maka wajar saja kalau satu hari nanti kita buat maksiat, jadinya kita malas dekat dengan Al-Quran. Atau tiba-tiba kita buat maksiat, kita jadi susah dalam belajar Al-Quran. Mungkin karena ada maksiat yang masih kita lakukan. Jadi jauh-jauh dari maksiat. Hal ini pernah dirasakan juga sahabat sekalian oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengadukan hafalannya yang hilang kepada gurunya, Waki' namanya. Kenapa hafalanku hilang? Kenapa hafalanku jelek? Kemudian kata Waki, kata gurunya, tinggalkan maksiat. Gurunya mengatakan ilmu Al-Quran adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan pernah mungkin diberikan kepada ahli maksiat. Begitu katanya sahabat sekalian. Jadi musibah terbesar bagi para pencinta Quran, bagi orang yang dekat dengan Quran adalah hilangnya motivasi untuk baca Quran. Hilangnya motivasi untuk hafal Quran. Hilangnya motivasi untuk baca Quran hari-hari dekat dengan Quran. Keengganan untuk mengulang-ulang hafalan Quran, keengganan untuk baca Quran itu musibah terbesar bagi orang yang ingin mendapatkan syafaat Al-Quran. Berikutnya sahabat sekalian yang ketiga, mohon maaf agak panjang hari ini karena temanya adalah Al-Quran dan saya pikir teman-teman Martilang punya korelasi yang dekat dengan anak-anak tahfiz, jadi mudah-mudahan semangat juga Qurannya. Ketiga, nasihat untuk diri saya adalah memperbaiki akhlak. Apa yang sudah kita tahu, minta pertolongan Allah agar kita juga mudah dalam melaksanakannya. Semuanya karena pertolongan Allah. Keempat, ini penting, harus punya guru. Harus punya guru, sahabat sekalian. Yang menunjukkan kita bacaan yang benar, tahsinnya, tajwidnya. Bahkan kalau teman-teman udah bacanya, ngerasanya benar, ambil lagi sanad misalnya dengan syekh yang bersambung ke Rasulullah SAW agar bacaan kita betul. Tapi ini butuh perjuangan, konsistensi yang luar biasa. Saya punya seorang guru, sahabat sekalian. Guru saya bercerita, saya punya murid umurnya 80 tahun, 75 tahun, 80 tahun, kata guru saya. Dan saya baru memberikan sanad. Sanad itu kan sebuah ijazah yang menyatakan kebenaran dia baca seperti yang dibaca oleh Rasulullah. Jadi kata guru saya berikan kepada nenek ini, dia belajar Al-Quran selama 5 tahun kepada saya. Sehingga dia bisa untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan ijazah ini. Jadi lihatlah nenek-nenek yang 80 tahun luar biasa, masih semangat untuk belajar Al-Quran secara baik dan benar. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi harus punya guru, cari guru. Dan informasi sedikit, kalau saya boleh cerita, Maskanul Huffaz, sebuah yayasan sosial, ini ada program online. Sebenarnya kita ada program les Al-Qurannya. Jadi teman-teman kalau mau les Al-Quran, santri-santrinya bisa datang, santri yang sudah selesai 30 juz yang akhirnya jadi guru bisa datang ke rumah, tapi lagi COVID-19 ini, kemudian kita pada akhirnya dengan online. Dan semua infak yang teman-teman berikan untuk membantu para yatim du'afa yang saat ini mukim tinggal di Maskanul Huffaz di 8 cabang ini. Jadi teman-teman kalau mau belajar Quran, salah satunya kalau teman-teman belum tahu mau cari guru Quran di mana, bisa dengan online menghubungi Maskanul Huffaz. Kemudian yang kelima, penting sahabat sekalian, interaksi modal dasar kita kalau ingin berinteraksi dengan Quran. Yang kelima, harus memuliakan guru Al-Quran. Guru Al-Quran harus sangat dimuliakan. Kita ingat kisahnya sahabat Nabi, namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini, teman-teman sekalian, adalah salah seorang sahabat yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Bahkan ketika Rasul wafat, beliau tidur di halaman rumah para sahabat. Sampai para sahabat itu kemudian pada akhirnya membuka pintu dan kemudian, kenapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini kan saudaranya Rasul ya. Jadi mereka bilang, kenapa kamu harus datang ke rumah kami bisa datang ke tempatmu. Namun Ibnu Abbas mengatakan, tidak. Akulah si murid yang lebih berhak mendatangimu sesungguhnya. Jadi begitu memuliakannya Ibnu Abbas ini dengan gurunya, sampai beliau kejar gurunya dimanapun itu berada. Jadi begitu Ibnu Abbas memuliakan para guru-gurunya, sahabat sekalian. Bahkan Ibnu Abbas pernah suatu ketika melihat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu.
Zaid bin Thabit ini adalah sahabat Rasul yang sangat concern dalam bidang Al-Quran. Ketika sementara Ibnu Abbas saudaranya Rasul, saudara dekatnya Rasul. Jadi Ibnu Abbas melihat Zaid bin Thabit hendak menaiki kudanya atau menaiki tunggangannya. Maka Ibnu Abbas pun berdiri di depannya, lalu memegang tunggangan tersebut agar Zaid naik dan mengambil tali kekangnya. Maka Zaid pun berkata, tinggalkanlah itu wahai anak paman Rasulullah. Karena Zaid ini menghormati Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu saudaranya Rasul. Namun apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas mencium tangan Zaid bin Thabit. Karena Zaid bin Thabit adalah gurunya Ibnu Abbas. Maksudnya dianggap sebagai seorang guru, orang yang cinta Quran. Jadi lihat bagaimana memuliakan guru, memuliakan orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Quran, memuliakan orang-orang yang cinta pada Quran. Begitulah sahabat sekalian, jadi harapannya untuk teman-teman senantiasa dekat pada Quran. Modal dasarnya tadi adalah memuliakan guru, kemudian yang keenam adalah teman-teman harus mencari lingkungan Al-Quran. Harus cari lingkungan Al-Quran, cari teman-teman atau partner yang bisa ajak setoran hafalan bersama. Harus ada lingkungan Al-Quran itu. Kalau nggak ada, kita buatlah di rumah. Atau sering-seringlah datang ke tempat orang-orang yang cinta Quran, supaya kita nggak terlalu jauh dari Quran. Itu alasan saya juga teman-teman sekalian, kenapa akhirnya buat rumah Quran itu, karena saya takut pada diri saya sendiri, kalau udah sibuk dengan dunia nih, biasanya lupa dengan Quran. Tapi mereka kembali mengingatkan saya untuk kembali kepada Quran. Jadi keenam, cari lingkungan Al-Quran. Dan kemudian yang ketujuh, cari waktu yang sesuai untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Kalau guru saya katakan, guru saya, awali hari dengan Quran. Jadi kamu sudah selesai, misalnya ibu-ibu terserah, mau satu hari satu ayat, satu hari satu halaman, satu hari satu rubu, atau satu hari satu juz, silahkan. Tapi istiqamah, dilakukan setiap hari. Kalau bisa setiap pagi, setiap awal hari, sehingga teman-teman udah tenang melakukan berbagai macam kegiatan, karena Al-Quran sudah diawali di pagi hari tadi. Jadi begitulah sahabat sekalian, mudah-mudahan penyampaian saya pada hari ini tidak membosankan untuk ibu-ibu semua, dan semoga semangat untuk membina keluarga menjadi ahlul Quran, keluarga yang cinta Quran. Anak-anak meniru dari kita, teman-teman sekalian, kalau ibunya rajin, ibunya sungguh-sungguh dengan Quran, doa menerus agar Allahumma arhamna bil Quran, sayangilah kami dengan Quran ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih pertolongan dan Allah pilih kita dan anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarganya Allah, yakni orang yang dekat Quran. Mungkin segitu dulu dari saya teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Uma, terima kasih untuk paparannya tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan orang-orang yang cinta Al-Quran, dan juga usaha yang harus kita lakukan untuk menjadi ahlul Quran. Kita masuk langsung ke tanya jawab ya, Uma. Silakan Ibu. Ini ada pertanyaan. Saya bacakan ya, Uma. Ya, Bu. Dari yang pertama dari santri dari Mas Kanul Hufaz. Oh, santri ikutan ya? Ya. Kalau saya nggak tahu kalau santrinya ikut. Oh iya. Ada ini dari Fatih Rizkia. Pertanyaannya, siapakah yang disebut dengan ahlul Quran? Ya. Saya jadi bertanya, Uma, apakah yang hanya 30 juz hafal Quran aja yang jadi ahlul Quran gitu? Ya. Silakan, Uma. Oke, mungkin disimpan dulu jawabannya, pertanyaannya Bu, dikumpulin aja. Oke, ini udah ada, oh gitu ya, saya bacakan semuanya ya. Ya. Oke, yang pertama, siapakah ahlul Quran itu? Kemudian ada yang bertanya, bagaimana cara menghindar penyakit ain? Adakah surat tertentu selain 3 qul? Tadi sudah disebutkan ya, Uma, mungkin minta tolong diulangin. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan share-share foto di FB dan Instagram untuk berbagi kebahagiaan? Apakah tidak boleh? Dan pertanyaan berikutnya, bolehkah dengar Al-Quran ketika ingin tidur? Apakah kalau membaca Al-Quran tidak dengan tartil tapi dengan hadir, apakah satu huruf mendapatkan 10 pahala juga? Kemudian berapa pertanyaan?
Oh iya, itu udah berapa tuh Bu? Saya catatnya jadi ini. Oh ya, Tadi pertanyaan yang pertama eh, tadi Ahlul Quran. Ahlul Quran, Kemudian kemudian yang kedua, surat-surat khusus untuk menghindar penyakit ain, itu 2. Yang ketiga, untuk share foto di FB dan Instagram untuk berbagi kebahagiaan seperti apa, bolehkah? Kemudian yang keempat, saya pilih ya. Maaf ini kalau banyak pertanyaan, beberapa yang belum sempat, mungkin insya Allah lain waktu. Kemudian, bolehkah mendengar Al-Quran ketika ingin tidur? Ini maksudnya apa ya? sang murotal kali Bu. Halo? Apakah kalau membaca Al-Quran tidak dengan tartil tapi hadir, apakah satu huruf mendapat satu pahala juga? Dan yang terakhir, dari santri juga, Uma, untuk menjaga Al-Quran tetap selalu kita dengar, bolehkah menggunakan speaker murotal? Boleh banget. Walaupun orang rumah melakukan seperti biasa, jadi sambil melakukan rutin biasa ya, karena ada yang bilang merupakan pengingkaran Al-Quran. Itu aja Uma, silahkan. Masya Allah, banyak ya. Dan saya tidak menyangka ini santri-santri jadi ikut nih pada hari ini. Ini memang selalu dilibatkan Bu ya. Saya ucapkan terima kasih loh Bu. Anak-anak sudah dilibatkan terus-menerus. Baik teman-teman sekalian, kita akan bahas dari pertanyaan yang pertama mengenai Ahlul Quran. Memang Rasulullah SAW menginformasikan bahwa Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia, yaitu siapa? Itu ahlullah wa khassatuh. Yakni artinya kata Rasul, sesungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia. Maka para sahabat pun menjawab, siapa mereka ya Rasul? Kan semuanya ingin jadi keluarganya Allah. Maka Rasul menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah para ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba pilihan Allah dalam hadis riwayat Ahmad. Begitu disebutkan. Siapakah yang disebut sebagai ahlul Quran? Apakah dia yang hafal 30 juz selesai disebut sebagai ahlul Quran? Tadi saya katakan, non-muslim pun bisa hafal 30 juz. Dan ketahuilah ternyata penghafal Quran 30 juz ada kok yang tidak ulang-ulang kembali hafalannya. Saya dapat cerita ibu-ibu sekalian, ini cerita nyata ya, ini cerita Ustadz Syam, sahabat saya di Islam itu Indah, beliau cerita, ada temanku, Kauki, dia bilang begitu, hafal Quran, jadi imamnya, di malam hari jadi imam masjid, siang hari mabok-mabokan, katanya begitu. Ada temanku seperti itu dan ada beberapa yang juga begitu. Jadi ternyata hafal Al-Quran 30 juz itu sangat baik, tapi dilakukan atau diikuti dengan murojaah seumur hidup, mengulang-ulang kembali hafalannya, karena dikatakan bahwa hafalan Quran itu sangat mudah sekali lepas seperti unta yang kalau kita nggak jaga, unta yang terlepas dari ikatannya sangat cepat hilang. Jadi dia harus murojaah dan apa yang dia tahu diamalkan, apa yang dia tahu dilakukan, sehingga dia punya akhlak Al-Quran. Bukan sekadar hafal Quran, tapi akhlak Al-Quran. Banyak orang yang hafal cerdas, dia pandai, dia cepat dalam hafal, tapi akhlaknya, contoh sederhana, suka ngomongin orang, atau kata-katanya kasar, atau zolim, curang, mencuri. Makanya kalau saya boleh berbagi, ibu sekalian, di Maskal Hufad, kalau ada ketahuan santri yang mencuri, mereka langsung drop out. Jadi kalau mencuri dan kemudian ada bukti, dia akan drop out. Karena menurut kami itu sebuah hal yang cukup fatal untuk para penghafal Al-Quran. Karena di dalam mencuri itu ada bohong, kemudian keberanian dalam melakukannya dan sebagainya. Jadi bohong dan pacaran kalau ketahuan pasti akan langsung di drop out karena itu mengganggu sekali untuk proses dalam menghafalkan Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa Al-Quran adalah cahaya, tidak bisa bercampur dengan pelaku maksiat. Jadi yang disebut sebagai ahlul Quran adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Bukan sekedar hafal 30 juz saja. Kalau ada teman-teman yang sudah berusaha tapi memang kadar kemampuan orang kan beda-beda. Ada yang cerdas banget, cepat dalam mengingat, hafal 30 juz. Tapi ada yang sudah berusaha seumur hidupnya, belum selesai hafalannya, tapi dia mengamalkan Al-Quran, dia adalah ahlul Quran, sahabat sekalian. Dia adalah orang yang cinta Quran, dia adalah keluarga Allah. Dia berjuang sekuat tenaga dia, semampunya, dan kemudian paling penting dia amalkan apa yang dia tahu. Dia amalkan Al-Quran itu, dia adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa? Orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah sekuat tenaganya.
Itu ahlul Quran. Ahlul Quran siapa? Orang yang tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan Al-Quran. Itu ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa? Keluarga Quran itu siapa? Ahlullah. Keluarga Allah itu siapa? Orang yang gerak-gerik hidupnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah panutan baginya. Itu adalah ahlul Quran. Mereka mengambil hukum-hukum dari Al-Quran. Mereka jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Itu ahlul Quran yang sesungguhnya. Jadi, bukan ahlul Quran itu adalah 30 juz selesai, kemudian disebut ahlul Quran. Tidak. Jauh daripada itu. Yang disebut sebagai keluarga Allah, keluarga Quran adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran. Mereka yang mengambil hukum-hukum sumbernya dari Al-Quran. Mereka yang hari-harinya patuh dengan Al-Quran. Mereka yang gerak-gerik hidupnya adalah Al-Quran. Itu yang disebut sebagai ahlul Quran. Maka para penghafal Quran di sini, karena bergabung para penghafal Quran di sini, jangan merasa diri suci, jangan merasa diri tinggi karena sudah menghafalkan sekian juz Al-Quran. Terkadang kan syaitan luar biasa ya teman-teman sekalian. Kalau ditanya, kamu udah berapa hafalannya? Oh udah 15 juz. Timbullah ujub di sini. Ini mohon izin ya Bu, ini karena ada santri, maka saya nasihatkan juga untuk para santri, itu penyakit yang luar biasa yang membuat kita harus cepat beristighfar. Jadi kalau orang tanya, udah hafalannya berapa? Misalnya 15 juz, diselingi istighfar di hati. Niatkan itu sebagai motivasi orang untuk bisa hafal banyak, tapi di satu sisi kita beristighfar agar syaitan tidak punya kesempatan untuk membuat diri kita ujub. Wah hebat ya, saya udah 15 juz. Wah hebat ya, saya udah jago baca Qur'annya, seperti itu. Karena yang disebut sebagai ahlul Qur'an adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu teman-teman. Dan kemudian bacaan surat-surat khusus, banyak bacaannya, atau baca Quran saja sebenarnya silakan. Tapi kalau mau dikhususkan, baca saja zikir pagi petang. Maskal Hufaz ada itu bukunya, atau teman-teman boleh beli di toko-toko buku banyak. Zikir pagi petang banyak, teman-teman boleh baca. Jadi kenapa harus baca zikir pagi petang? Katakan dalam hadits, kalau kita baca petang, maka Allah jaga kita dari petang sampai pagi. Kalau kita baca pagi, zikir tersebut, maka kita baca dilindungi oleh Allah dari pagi sampai petang. Begitu sahabat sekalian, makanya nggak boleh lepas itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surah Al-Baqarah, atau surat ayat-ayat lainnya itu banyak yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwa samiul alim. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu melindungi diri dari bahaya kalau kita berada di satu tempat misalnya. Dan banyak yang lain supaya teman-teman bisa baca sendiri, beli zikir pagi petang. Bukunya kecil biasanya. Baca buku zikir pagi petang. Dan perbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Jadi itu saja diamalkan, mudah-mudahan terhindar dari gangguan golongan jin dan manusia. Setan itu nggak cuma dari golongan jin, teman-teman sekalian. Manusia yang jahat, dia punya sifat setan. Makanya dalam surah An-Nas, yuwaswisu fi sudurinna minal jinnati wan nas. Dikatakan dalam surah An-Nas, ada bisikan jelek, was-was di hati manusia, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Jadi kenapa itu pentingnya baca zikir pagi petang, dan itu sudah diamalkan di setiap anak-anak baru, santri-santri, selalu pasti mereka akan baca zikir pagi petang. Bolehkah dengar Al-Quran saat mau tidur? Ini mungkin maknanya dengar speaker Al-Quran ya. Tentu saja boleh, dan bahkan kalau bisa Al-Quran diputar sepanjang hari. Itu saya lakukan di keluarga saya. Jadi Maryam, anak saya umurnya 5 tahun. Dia memang punya kecenderungan dalam bidang Al-Quran. Dia sudah fokus dalam hafal Quran di usia 2 tahun, dan sekarang sudah bisa baca Quran, teman-teman sekalian. Apa yang saya lakukan kepadanya dan kepada adik-adiknya adalah speaker Al-Quran itu harus. Jadi anak-anak kan diajarkan dengan metode talqin. Kalau ibu punya anak-anak kecil atau punya cucu-cucu yang ada di sini, ajarkan dengan talqin. Talqin itu kita baca, kemudian dia ikuti. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ikuti. Jadi dia dengar, dia ikut, dia dengar, dia ikut. Dan kemudian lama-lama dia hafal. Untuk mengikat hafalan itu, haruslah mendengarkan salah satunya murattal. Makanya penting bagi kita, kayaknya wajib. Nah, di Maskal Hufaz ada juga jualan speaker, Bu. Nanti keuntungannya untuk membantu yatim du'afa. Jadi, speaker Quran itu diputar sepanjang masa. Seperti contohnya di rumah saya, TV, karena anak-anak masih kecil, dia suka nonton kartun-kartun, TV nyala, tapi suaranya mute, jadi yang diputar suara speaker Al-Quran. Dan kalau saya boleh berbagi cerita, saya 3 kali melahirkan dan semuanya sesar, ibu-ibu sekalian. Dan saya request kepada
dokter di rumah sakit, saya minta selama operasi diputar murotal ayat suci Al-Quran, karena hari-harinya di rumah saya putar murotal ayat suci Al-Quran. Jadi dalam keadaan saya ketakutan, saya nggak mau saya lepas dari mendengar ayat suci Al-Quran. Dan saya Allah alam kalau takdir Allah meninggal di meja operasi misalnya, setidaknya lisan saya terjaga dengan mendengarkan murotal ayat suci Al-Quran. Begitu pula di mobil, pasang murotal ayat suci Al-Quran. Begitu pula di rumah dan ketika mau tidur. Mau tidur, biasanya putar Al-Mulk, dan biasanya akan nyambung ya ke ayat-ayat berikutnya di juz 29. Jadi Maryam, anak saya dan adik-adiknya, dia dengar sambil baring, dia dengar Al-Mulk, komat kamit mulutnya baca Al-Mulk, karena dia selalu tahu kalau nggak baca Al-Mulk nanti kuburannya sempit, kuburannya gelap, nanti dapat siksa kubur, jadi dia takut kalau nggak baca Al-Mulk. Jadi dia baca Al-Mulk sambil baring, sambil komat kamit, dan lama-lama dia tertidur, dan murotal dipasang sepanjang malam. Jadi ketika pagi hari bangun, dia juga dengar speaker Quran tersebut, murotal ayat suci Al-Quran tersebut. Pengalaman dulu, kalau saya boleh cerita, dulu sebelum saya mendirikan Masjidil Hufaz ini, sahabat sekalian, saya pernah tinggal di satu rumah Quran, dan murotal memang dipasang terus-menerus. Kami memasak sambil mendengar ayat suci Al-Quran. Kami menyapu sambil mendengar murotal ayat suci Al-Quran. Dan itu membantu untuk mempercepat hafalan Al-Quran, atau mempercepat kemampuan murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan, karena familiar mendengarkan ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam kalau pendapat orang lain, tapi kalau pendapat saya dan Masjidil Hufaz melakukan itu, dan juga rumah Quran sebenarnya yang berada di sana, kami terbiasa hari-hari lisannya adalah mengikuti murattal atau speaker ayat suci Al-Quran. Wallahu a'lam. Semoga Allah mengampuni saya kalau saya memiliki kesalahan dalam menjelaskan ini, teman-teman sekalian. Kemudian, baca Quran tidak dengan tartil, apakah mendapatkan pahala juga? Saja, sahabat sekalian. Tapi bukan berhenti untuk nggak belajar Quran dengan benar. Tadi dikatakan, warattilil Qur'ana tartila, dalam surah Muzammil ayat 4 kalau saya tidak salah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran, ini bisa salah, sahabat sekalian. Itu jadi, untuk para pemula, belajar Al-Quran terbata-bata, betul-betul dua pahala. Allah hargai luar biasa. Terbata-bata mendapatkan dua pahala, artinya dia baca, dia ulang, dia baca, dia ulang, dan semuanya itu bernilai pahala yang besar, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat misalnya. Dan wallahu a'lam kalau Allah hendak melipat gandakan akibat kesungguhan kita. Tapi ingatlah bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas. Kesulitan dalam Quran, banyak Bu, kalau saya boleh cerita pengalaman lagi, banyak orang-orang yang punya kendala dalam melafalkan Al-Quran. Untuk orang-orang cadel, nggak bisa bilang ro. Latihan ro, 6 bulan, guru saya 6 bulan latihan huruf ro karena cadel. Akhirnya bisa. Perjuangan 6 bulan, akhirnya bisa bilang huruf ro. Orang Sunda misalnya nggak bisa bilang huruf fa misalnya, pa, akhirnya di fa bisa. Atau saya pernah ngajarin orang, zabu, ja, za, ja, zabu, ja. Perjuangan lama berbulan, akhirnya bisa. Apakah itu semua bernilai pahala? Tentu. Kebaikan sebiji zarah ke Allah. Allah balas, Allah hargai. Allah bukan lihat cepatnya selesai. Tidak, Allah lihat perjuangan kita dalam berdarah-darah dari Al-Quran ini. Allah lihat perjuangan kita, kesungguhan kita ketika berinteraksi dengan Quran, teman-teman sekalian. Tapi, bukan berarti kita berhenti dengan Quran. Jadi teman-teman berjuang terus, makhorijul hurufnya, pengucapan benarnya keluarnya dari mana, kemudian teman-teman belajar tajwidnya, teman-teman belajar hurufnya, banyak hal yang dipelajari di dalam Al-Quran. Konsisten terus belajar, insya Allah lama-lama pun akan lancar dalam membacanya. Jadi goalsnya adalah saya mau baca Al-Quran tartil. Baca Al-Quran dengan tartil. Tapi proses menuju itu, Allah hargai setiap perjuangan itu dan Allah kasih balasannya berdasarkan salah satu ayatnya, kebaikan sebiji zarah Allah balas. Begitu saya rasa, teman-teman sekalian, tadi pertanyaan terakhir, speaker Al-Quran boleh didengar terus. Silahkan teman-teman mendengarkan speaker Al-Quran. Untuk anak saya belikan berbagai macam jenis speaker. Untuk di rumah ada speaker sendiri, untuk di mobil dia punya speaker yang kecil, dia bisa bawa kemana-mana. Jadi kalau dia, kayak hari ini nih, dia lagi murojaah misalnya surah atau Al-Muzammil misalnya. Dia sudah tahu nomor berapa yang dia pencet, jadi dia ulang kayak gitu, teman-teman sekalian. Jadi biasakan hari-hari untuk kupingnya terbiasa dengan Quran,
dan biasakan hari-hari matanya terbiasa melihat huruf-huruf Al-Quran, biasakan hari-hari lisannya terbiasa untuk basah dengan Al-Quran, nasihat untuk diri saya sendiri, dan lihatlah nanti kalau sudah baik bacaannya, maka kita merasakan nikmatnya, sungguh-sungguh nikmat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin Bu. Iya, Masya Allah ya, materi kita hari ini luar biasa. Pertanyaan sudah habis ya, tapi bolehkah ada satu penutup mungkin pertanyaan dari saya ya Uma? Ya Bu. Nah, saya tertahap dengan Uma tadi bilang, apakah Al-Quran membekas di kita dan memberikan efek? Nah, padahal kan untuk arti kita tidak paham ya Ustadz. Ustazah, bagaimana ini cara mengatasinya? Iya. Supaya membekas. Ya, sebetulnya begini. Berinteraksi dalam Al-Quran tentu tidak hanya dibaca, tapi juga tadabbur. Makanya penting untuk kita punya Quran terjemah. Lebih daripada Quran terjemah, ada tafsir Al-Quran mungkin di rumah yang kita harus punya, misalnya ringkasan tafsir Ibnu Katsir misalnya gitu. Jadi baca Quran nggak cuma Arabnya aja. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu harus dibaca, tadabbur menghayatinya itu adalah dengan baca terjemahannya, dan juga baca tafsirnya. Jadi kita ngerti, ini artinya apa sih, maksudnya apa sih, kenapa sih ayat ini turun, begitu. Asbabun nuzulnya misalnya. Selain tadabbur, selain menghayati, kita juga menghafalkannya, mengamalkannya, mengajarkannya. Khairukum, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang baik itu adalah sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Entah itu ajarkan pada cucu, entah itu ajarkan ke anak, entah itu ajarkan pada siapa-siapalah. Tapi yang jelas semakin kita ngajarin orang, semakin bertambah ilmu kita. Makanya kita diminta untuk ngajarin Quran juga, atau ngajarin Iqra atau apapun lah. Supaya kita tetap ilmunya ada. Kita jadi kan tetap ilmunya ada. Jadi Quran itu tidak hanya sekedar baca Arab, tapi juga baca artinya tadi tadabbur. Namun, kalaupun seandainya kita masih baca Arabnya saja, Al-Quran itu kan mukjiz. Kita nggak ngerti artinya pun, tiba-tiba ada satu momen mungkin nanti tiba-tiba kita ngerasa syahdu, kita ngerasa tenang, entah kenapa tiba-tiba mungkin ada air mata yang mengalir di pipi kita, itu tanpa kita sadari terkadang ada kayak gitu. Suatu terang di hati kita, itu karena Al-Quran adalah zat. Jadi, nggak tahu artinya pun, akan berikan ketenangan kepada ada sesuatu kadang rasa di hati kita. Coba deh, kalau misalnya ibu-ibu belum pernah mengalaminya, coba di satu hari konsisten baca Quran. Misalnya di sepertiga malam terakhir ya. Ibu-ibu baca nggak tahu artinya, tapi tiba-tiba ada aja sesuatu terasa di hati. Hal ini susah dijelaskan dengan kata-kata, itu biasanya dialami sendiri pengalaman spiritual itu. Tapi saya mau baca surah Al-Anfal yang berhubungan dengan orang-orang yang beriman. Ciri-cirinya adalah kalau dibaca ayat suci Al-Quran, atau dia baca Quran, gemetar hatinya. Maka kita introspeksi diri, pernah mengalami ini. Dalam surah Al-Anfal ayat 2-4, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Yang artinya, sesungguhnya ayat Al-Anfal 2-4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Yakni orang-orang yang melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan pada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta nikmat yang mulia. Artinya, ciri orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, kata Al-Anfal 2-4 ini adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah akan gemetar hatinya. Dan apabila dicatat Allah bertambah kuat imanannya. Begitu teman-teman sekalian. Kalau saya cerita sedikit Bu, dulu saya sering cerita juga kepada santri-santri.
Dulu waktu saya awal-awal hijrah ikut iktikaf di masjid. Waktu itu saya di satu masjid lah. Imamnya baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, baca surah Ar-Rahman. Imamnya nangis, teman-teman sekalian. Jemaahnya juga nangis. Dan sayalah seorang diri yang bingung dan heran. Kenapa orang-orang nangis? Jadi waktu saya sholat ini, kenapa sih dalam hati saya? Kenapa sih orang-orang nangis? Biasa aja kali, nggak usah nangis-nangis gitu. Dalam hati saya kayak gitu dulu. Hari kedua, baca lagi surah yang lain. Nangis, imamnya nangis, jemaah sesenggukan. Saya pun terheran-heran. Kenapa sih mereka pada nangis? Biasa aja gitu. Sampai hari ke-10, semuanya pada nangis. Kemudian pada akhirnya saya pun nangis. Karena saya nggak bisa nangis, Bu. Saya nangis karena menangisi diri saya yang nggak bisa nangis. Kenapa? Saya menyadari hati saya begitu keras. Sehingga tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Yaitu tadi, mungkin maksiat yang dilakukan, sehingga ayat-ayat suci itu tidak mampu hati saya. Al-Quran, tanpa membaca artinya saja, dia akan mampu menggetarkan hati kita nanti, teman-teman sekalian. Jadi istiqamah saja dengan Al-Quran, dan minta pertolongan kepada Allah. Doanya banyak, tapi salah satu doa yang teman-teman udah hafal itu, Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, itu menurut saya ya, mau jadikan kita dekat dengan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Itu doa yang teman-teman udah hafal, tapi baca terus-menerus karena itu artinya dahsyat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, petunjuk, cahaya bagi kami. Ya Allah, ajarkanlah pada kami ayat-ayat yang kami bodoh dalam memahaminya. Ingatkan kepada kami ayat-ayat yang kami lupa dalam mengingatnya. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami di hari akhir. Jadi, itu artinya yang dahsyat tadi. Teman-teman bisa amalkan supaya Allah jaga keluarga kita menjadi keluarga yang cinta Quran. Mungkin begitu, Bu. Masya Allah. Semoga materi hari ini ya Ibu-Ibu membuat kita lebih berusaha untuk mentadaburi Al-Quran sehingga bisa menjadi lebih cinta dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Uma, mohon saja sampai Uma sudah ya, Ibu. Lewat waktunya. Mohon ditutup dengan doa, Uma. Ya, baik Ibu-Ibu sekalian. Belum menutup dengan doa, tapi tolong kepada santri Mertilang yang menutup dengan doa, boleh santri ya Bu? Boleh. Tolong dari Mertilang dipilih salah seorang temannya untuk baca doa. Sekali lagi saya mengucapkan Ibu-Ibu sekalian, beribu-ribu terima kasih, jazakumullah khair untuk seluruh kebaikan dari teman-teman semua akan kebaikannya kepada para santri Maskal Huffaz. Mereka selalu senang kalau dapat kiriman makanan dan sangat bahagia sekali, apalagi ketika buka puasa. Apalagi kemarin ketika Ramadan, ya Ramadan hari dapat dari ibu-ibu sekalian, silih berganti, Masya Allah. Jazakumullah khair. Informasi sedikit ibu-ibu sekalian, kontrakan di Mertilang akan segera habis, kami akan segera habis. Jadi mungkin wallahu a'lam apakah kami melanjutkan untuk mengontrak rumah tahfiz di Mertilang atau mungkin kami akan pindah dari Mertilang. Karena kami masih menyewa, Bu, dan ya begitu ya kendala kalau kita menyewa, akhirnya kita harus berpindah untuk mencari yang kira-kira sesuai dengan anggaran lah. Jadi mohon izin dari ibu-ibu sekalian, saya sekali lagi ucapkan terima kasih, dan kalaupun seandainya kami Allahu a'lam apakah kami masih bisa dapat kontrakan di Mertilang atau mungkin pindah di tempat yang lain, tapi kami tidak pernah melupakan kebaikan dari warga Mertilang yang sangat welcome kepada kami, karena terus terang membuka rumah Quran ini tidak mudah ibu-ibu sekalian. Kadang kami buka di komplek yang lain, dicurigai ini aliran apa gitu. Padahal kami, ibu tahu sendiri ya yang sudah berinteraksi dengan anak-anak ini, ya mereka memang fokus saja dalam menghafalkan Quran. Jadi Bu, terima kasih untuk semua sedekah dan mudah-mudahan
mohon izin juga bahwa masih banyak puluhan anak-anak kami yang belum punya orang tua asuh. Jadi kalau Ibu tertarik untuk membiayai anak-anak ini, anak-anak yang yatim duafa khususnya, karena kita rekrut anak-anak baru dan anak-anak yatim duafa akan segera berdatangan. Kalau sekiranya Ibu mau bersedekah untuk anak-anak yatim duafa, silakan. Saya tidak pernah mengatakan tolong kami, tolong Yayasan Quran ini, karena saya tahu bahwa apa yang Ibu lakukan adalah menolong Ibu sendiri, karena Al-Quran yang akan menjadi syafaat insyaAllah. Jazakumullah khair, mohon maaf atas semua kesalahan, dan doakan agar para santri yang di Mertilang ini santri Bu, mohon doakan agar mereka juga selesai hafalannya dan siap untuk menjadi penerus perjuangan Al-Quran ini insyaAllah. Dan mohon doanya, kami sedang mendirikan pesantren di belakang, di dekat Masjid Emerald As-Sof, itu sebelahnya ada TK, nah di TK itu ada gang, nah di situ pesantren kami akan didirikan. Sekarang baru mulai proses pendiriannya dan bantuan dari donasi teman-teman sekalian. Begitu teman-teman sekalian, maka saya akan serahkan kepada salah seorang santri untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Oki atas ilmunya yang diberikan. Barokallah, semoga Ustazah senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, dan keistiqomahan dalam jalan dakwah Ustazah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada ibu-ibu dan para santri yang telah hadir secara online. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat.
Dan kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Tapi nanti jangan dibuat dulu ya, ibu-ibu dan ustazah. Kita foto dulu ya, barengan bersama-sama. Oke, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.